Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Bab 1. Mengapa saya tertarik pada speed reading? Sebelum menjelaskan tentang teknik speed reading, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya belajar speed reading secara otodidak. Mudah-mudahan pengalaman ini menginspirasi dan menyemangati Anda untuk berlatih teknik membaca cepat dan merasakan manfaatnya dalam proses pembelajaran pribadi. Berkenalan dengan speed reading. Saya belajar speed reading pertama kali ketika duduk di bangku SMU, sekitar 12 tahun lalu. Saat itu, saya tengah mempersiapkan diri menghadapi UMPTN, atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi, sekarang dikenal sebagai SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Di tengah persiapan belajar, saya menemukan buku saku berjudul Rahasia Sukses Belajar. Salah satu topik yang dibahas adalah bagaimana cara membaca lebih cepat dan lebih baik. Pelajaran dari buku tersebut saya manfaatkan untuk menjadi pelajar yang lebih baik, termasuk cara menjadi seorang pembaca cepat dan efektif. Awalnya saya kesulitan menerapkan teknik membaca cepat karena buku tersebut hanya menjelaskan secara sekilas. Namun, dengan kegigihan dan latihan terus-menerus, akhirnya saya mulai terbiasa dan mengembangkan teknik membaca cepat dan efektif yang nyaman buat saya. Sekitar 3 tahun pertama menerapkan speed reading, ada kalanya kecepatan baca saya meningkat, namun di lain waktu menurun kembali. Setelah saya analisis, salah satu penyebabnya adalah karena saya inkonsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip membaca cepat itu sendiri. Agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang pernah saya buat, terapkan keahlian membaca cepat yang mulai Anda kuasai dan gunakan di setiap kesempatan. Insya Allah keahlian tersebut akan terus terasah dan semakin baik dari waktu ke waktu. Praktek membaca cepat saya berkembang pesat ketika memasuki kuliah di tahun 1998. Sebagaimana mahasiswa baru lainnya, periode itu adalah pengalaman pertama saya berhadapan dengan buku teks yang tebal dan banyak. Sebagian buku berbahasa sederhana, sementara sebagian lainnya cukup rumit. Tidak hanya itu, karena buku-buku tadi berbahasa Inggris, saya mulai belajar bagaimana membaca cepat dalam bahasa asing, dan ternyata memerlukan teknik dan adaptasi tersendiri. Alhamdulillah, selama kuliah, saya bisa menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab dengan membaca habis semua bab yang dipersyaratkan sebelum masuk ke ruang kelas. Tidak hanya itu, saya juga secara rutin membuat catatan mind mapping atau peta pikiran, 1 lembar untuk setiap bab. Hal itu didukung oleh kemampuan membaca cepat saya yang mulai berkembang. Proses membaca buku teks yang tebal menjadi lebih mudah, nyaman, sekaligus menyenangkan. Aplikasi membaca cepat untuk buku seperti itu ialah dengan memanfaatkan kata kunci utama dan membangun sebuah pengertian sendiri. Dengan demikian, membaca dilakukan bukan untuk menghafal, melainkan memahami. Sesuatu yang kita pahami akan bertahan dalam jangka panjang dibandingkan sesuatu yang berusaha kita hafal. Contoh berikut adalah bab How Advertising Works dari buku Advertising yang menjelaskan bagaimana iklan bekerja. Catatan model seperti ini bisa dibuat setelah kita membaca sebuah buku dalam konteks yang lengkap.
Apa yang dicatat merupakan intisari dan kata kunci dari hal-hal yang paling penting untuk diingat. Kemampuan membaca cepat sangat membantu dalam pemahaman teks dalam konteks lengkap tersebut. Lebih jauh lagi, membaca cepat akan sangat membantu kita untuk melihat sebuah persoalan dalam satu kesatuan. Dengan demikian, misalkan Anda mempelajari suatu subjek dalam ilmu ekonomi, maka Anda bisa menemukan kaitannya dengan ilmu psikologi yang pernah dipelajari, ilmu komunikasi yang Anda minati, termasuk sosial politik yang berhubungan di dalamnya. Manfaat lain dari membaca cepat dan efektif sangat terasa. Ketika saya masih mahasiswa dengan keuangan terbatas, waktu itu saya bisa datang ke toko buku untuk membaca buku-buku baru dan bisa menyelesaikan beberapa judul buku yang menarik di tempat tanpa harus membelinya. Ini adalah keuntungan sampingan jika Anda memiliki keahlian membaca cepat. Praktis, saya jarang membeli buku-buku yang relatif tipis seperti sekitar 100 halaman atau kurang karena bisa dibaca sampai selesai di toko buku. Saya hanya akan membeli buku jika dibutuhkan untuk referensi penting di masa mendatang. Cukup hemat dan praktis, bukan?